Soal pertama, data yang diperoleh dari laporan keuangan PT XYZ tahun 2020 beserta unsur koreksinya sebagai berikut. Laba komersial sebelum pajak itu ada 10 miliar, koreksi positifnya atas beban pembagi natura 200 juta, penyusutan bangunan kantornya 1.800.000, pendapatan sewanya 80 juta, sanksi bunga pajaknya 150 juta, koreksi negatifnya itu ada amortisasi 480 juta, pendapatan jasa giro 200 juta, penyusutan bangunan pabrik 800 juta. Data kredit pajak, PPh pasal 22 ada 200 juta, PPh pasal 23 ada 100 juta, PPh pasal 24 itu ada 400 juta, PPh pasal 25 itu ada 600 juta. Hitunglah penghasilan kena pajak, hitunglah pajak yang terutang dan pajak yang kurang atau lebih dibayar. Tetapkan pajak tangguhan, susunlah ayat jurnal dan penyajian dalam laporan keuangan. Jawabannya, penghasilan kena pajak. Laba komersial sebelum pajaknya itu ada 10 miliar. Koreksi perbedaan tetapnya itu ada beban pembagian natura 200 juta, pendapatan sewa 80 juta, sanksi bunga pajak 150 juta, pendapatan jasa giro 200 juta. Jadi 10 juta ditambahi 230 juta sama dengan 10 miliar ditambahi 230 juta sama dengan 10 miliar 230 juta. Koreksi perbedaan waktu. Ada penyusutan bangunan kantor. Rp 1 miliar 800 juta. Amortisasinya ada 480 juta, penyusutan bangunan pabriknya ada 800 juta. Yaitu 520 juta. 10 miliar 230 juta ditambah 520 juta sama dengan 10 miliar 750 juta. Yang B, PPh terutang dan PPh kurang atau lebih bayar. Total PPh terutang 25% kita kalikan dengan 10 miliar 750 juta. Hasilnya 2 miliar 687 juta 500. Itu merupakan PPh terutangnya. Kredit pajaknya itu ada PPh pasal 22, 200 juta, PPh pasal 23, 100 juta, PPh pasal 24, 400 juta. 2 miliar 687 juta 500 dikurangi 700 juta sama dengan 1 miliar 187 juta 500. Dikurangi lagi dengan PPh pasal 25 sebesar 600 juta yaitu 1 miliar 387 juta 500. Itu merupakan PPh kurang atau lebih dibayar. Aset pajak tangguhannya. Aset pajak tangguhan itu koreksi perbedaan tetap. Aset pajak tangguhan koreksi perbedaan waktu. Penyusutan bangunan kantor ada 1 miliar 800 juta, amortisasi 480 juta, penyusutan bangunan pabrik Rp 800 juta, hasilnya 520 juta. 25% dikali 520 juta sama dengan 130 juta. Jurnalnya. Tanggal akun debit dan kredit. Ada beban pajak ini 2 miliar 680 juta 500, aset pajak tangguhan 130 juta. Pendapatan pajak tangguhannya di kredit 130 juta, PPh pasal 22 dibayar di muka 200 juta, PPh pasal 23 dibayar di muka 100 juta, PPh pasal 24 dibayar di muka 400 juta, PPh pasal 25 dibayar di muka 600 juta, PPh pasal 29 terutang 1 miliar 387 juta 500. Untuk penyajian dalam laporan keuangan. Laba komersial sebelum pajaknya ada 10 miliar, beban pajak penghasilannya itu ada beban pajak ini 2 miliar 680 juta 500, manfaat pajak tangguhannya ada 130 juta, 10 miliar dikurangi hasilnya dari 2 miliar 550 juta 500 sama dengan 7 miliar 442 juta 500 ribu, itu merupakan laba komersial bersihnya. Lanjut, soal nomor 2. Data yang diperoleh dari laporan keuangan PT ABC tahun 2020 beserta unsur koreksinya sebagai berikut.
Laba komersial sebelum pajak Rp 20 miliar, koreksi positif atas beban pemberian aturan 400 juta, penyusutan bangunan kantor 1 miliar 800 juta, pendapatan sewa 80 juta, sanksi bunga pajak 300 juta, koreksi negatifnya ada amortisasi 480 juta, pendapatan jasa gironya 200 juta, penyusutan bangun pabriknya ada 1 miliar, data kredit pajak PPh pasal 22 ada 175 juta, PPh pasal 23 ada 200 juta, PPh pasal 24 ada 100 juta, PPh pasal 25 ada 2 miliar 500 juta. Hitunglah penghasilan kena pajak, hitunglah pajak yang terutang dan pajak yang kurang atau lebih dibayar. Tetapkan pajak tangguhan, susunlah ayat jurnal dalam penyajiannya dalam laporan keuangan. Jawabannya, yang pertama itu kita cari dulu penghasilan kena pajaknya. Caranya itu dengan laba komersial sebelum pajak itu 20 miliar, koreksi perbedaan tetapnya ada beban pembagian aturan 400 juta, pendapatan sewanya 80 juta, sanksi bunga pajaknya ada 300 juta, pendapatan jasa gironya ada 200 juta, hasilnya itu 580 juta, 20 miliar ditambah 580 juta sama dengan 20 miliar 580 juta. Koreksi perbedaan waktunya ada penyusutan bangunan kantor 1 miliar 800 juta. Amortisasinya ada 480 juta, penyusutan bangunan pabriknya ada 100 juta. 20 miliar 580 juta ditambahi 320 juta itu sama dengan 20 miliar 900 juta. Terus PPh terutang dan PPh kurang atau lebih dibayar. Total PPh terutang 25% dikali 20 miliar 900 juta sama dengan 5 miliar 225 juta. PPh terutang itu ada kredit pajaknya itu 175 juta. PPh pasal 22-nya 175 juta, PPh pasal 23-nya 200 juta, PPh pasal 24-nya 100 juta. Hasilnya itu 475 juta. 5 miliar 225 juta dikurangi 475 juta itu hasilnya ada 4 miliar 750 juta. Itu PPh terutang dibayar sendiri. 4 miliar 750 juta dikurangi 2 miliar 500 juta. PPh pasal 25-nya hasilnya itu ada 2 miliar 250 juta, itu merupakan PPh kurang bayar. Aset pajak tangguhan. Koreksi perbedaan waktu. 1 miliar 800 juta, penyusutan bangunan kantornya ada 1 miliar 800 juta. Amortisasinya 480 juta. Penyusutan bangunan pabriknya 1 miliar. 25% dikali 320 juta sama dengan 80 juta. Jurnalnya ada beban pajak kini di debit 5 miliar 225 juta. Ada aset pajak tanggungan di debit juga 80 juta. PPh pasal 22 dibayar muka ada 175 juta. PPh pasal 23 ada 200 juta. PPh pasal 24 ada 100 juta. 25 ada 2 miliar 500 juta. 29 ada 2 miliar 250 juta. Untuk penyajian dalam laporan keuangannya, laba komersial sebelum pajaknya tadi ada 20 miliar. Beban pajak penghasilannya ada beban pajak kini 5 miliar 225 juta, manfaat pajak tungguannya ada 80 juta, 5 miliar dikurangi 80 juta ini hasilnya itu 5 miliar 145 juta, 20 miliar ditambah 5 miliar 145 juta itu sama dengan 14 miliar 855 juta, merupakan laba komersial bersihnya. Terima kasih, sekian dari penjelasan presentasi saya.